Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membocorkan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi terbaru. Sebelumnya, pemerintah telah merilis paket stimulus ekonomi pada Juni 2025 dan paket kedua pada September 2025. Menurut Purbaya, paket stimulus ini akan diumumkan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Adapun paket tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat dan akan berlaku pada kuartal 4 2025. Purbaya menambahkan paket stimulus ini masih dimatangkan secara teknis. Purbaya pun menuturkan, paket baru ini adalah penguatan dari paket stimulus sebelumnya yang terdiri atas 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Penambahan paket baru ini dalam rangka penguatan dan perluasan sektor penerima stimulus. Meski demikian, Purbaya tidak membocorkan jumlah anggaran yang disiapkan untuk paket stimulus baru ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan hingga saat ini pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh tengah membahas kenaikan upah minimum provinsi 2026. Erlangga menyebutkan jika melihat tahun ini, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan bagian komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan pihaknya masih akan mengkaji permintaan kenaikan upah minimum provinsi bagi pekerja sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun depan. Yasirli menambahkan diperlukan juga pertimbangan dan mekanisme yang sesuai untuk mencapai keputusan terkait besaran kenaikan UMP di tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan hasil diskusi strategis bersama jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia, BEI, dan pelaku pasar. Purbaya mengatakan, Direksi BEI meminta insentif kepada pihaknya, dirinya mengaku belum tentu akan memberikan insentif yang diminta mereka. Dirinya menegaskan akan memberikan insentif jika BEI bisa merapikan perilaku investor di pasar modal. Purbaya tidak mengatakan secara jelas insentif yang diminta BEI, namun dirinya mengatakan insentif yang diminta bermacam-macam, termasuk insentif pajak. Kepada jajaran direksi bursa, dirinya juga memastikan Kementerian Keuangan akan merapikan pegawai pajaknya. Jika ini sudah dilakukan, seharusnya masalah pelaku pasar dan bursa sudah hilang. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah mengizinkan koperasi, organisasi kemasyarakatan, hingga usaha kecil menengah mengelola tambang. Pemberian prioritas ditujukan kepada koperasi, usaha kecil menengah, ormas keagamaan, hingga BUMD. Nantinya, Menteri menetapkan rencana pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dengan cara prioritas, paling sedikit memuat lokasi, luasan, serta jenis komoditas. Sementara itu, wilayah izin usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Badan Penerbangan Federal FAA menunda penerbangan untuk hari ketiga berturut-turut pada 8 Oktober 2025 di Bandara Ronald Reagan Washington dan Newark Liberty International Airport. FAA menghadapi kekurangan tenaga kerja yang lebih tinggi dari biasanya. Terdapat hampir 3.000 penundaan penerbangan setelah 10.000 penundaan pada 6 hingga 7 Oktober 2025. Penundaan disebabkan ketidakhadiran pengawas lalu lintas udara sejak penutupan pemerintah atau government shutdown yang mencapai hari ke-8. Mengingat pemerintahan Amerika Serikat resmi mengalami shutdown sejak 1 Oktober 2025, kebutuhan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres soal rancangan undang-undang atau RUU pendanaan sementara membuat aktivitas pemerintahan federal lumpuh. Kini ancaman pemutusan hubungan kerja PHK massal mulai mengemuka.